Untuk melengkapi tugas studi agama-agama, jadi di sini kami akan membahas tentang sejarah singkat agama Konghucu. Agama Konghucu tepatnya disebut Rujiao sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Konghucu lahir. Para raja dan rakyat harus menjalankan upacara agama dan menjunjung tinggi moralitas seperti yang diajarkan oleh para leluhur raja. Nabi Konghucu lahir pada tahun 551 sebelum Masehi. Ia ditugaskan oleh Tuhan untuk menata kembali tata upacara agama Rujiao dan mengajarkan kepada raja dan rakyat Tiongkok tentang spiritual dan moral agar rakyat Tiongkok hidup lebih sejahtera dan damai. Ada dua tokoh besar yang meneruskan ajaran Rujiao, yaitu Mengxi dan Sungxi. Kedua tokoh ini memang mengajarkan ajaran Rujiao dari Kongxi, namun mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam beberapa hal karena mereka hidup dalam situasi negara Tiongkok yang berbeda. Mengxi hidup pada saat awal kekacauan muncul, sedangkan Sungxi lahir pada saat kekacauan itu sudah memuncak. Mengxi mengajarkan bahwa manusia akan hidup bahagia apabila negara makmur dan sejahtera. Untuk itu manusia harus melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjalankan hidup lurus. Sedangkan Sungxi mengajarkan bahwa manusia bisa hidup bahagia apabila negaranya kuat dan kaya. Untuk mewujudkan negara yang kuat dan kaya, perlu dibuat undang-undang yang berlandaskan cinta dan kasih keadilan. Nama kitab suci dalam agama Konghucu. Shishu Wujing merupakan nama kitab suci agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki dua kitab utama, yaitu kitab Shishu dan kitab Wujing. Kitab Shishu terdiri dari 4, yaitu Da Shui atau kitab ajaran besar, Shi Shongyong atau kitab tengah sempurna, Lunggi atau kitab sabda suci, dan Mengxi kitab bingsu. Sedangkan kitab Sijing disebut kitab sajak. Di dalam kitab Sijing terdapat 4 juga, yaitu Guofeng atau nyanyian rakyat menggambarkan adat istiadat. Dan kedua, Xiaoya, pujian kecil, puja penggiring upacara di istana. Dan yang ketiga, Daya, pujian besar kidung puja untuk Weng Wang. Dan keempat, Song, kitab suci untuk mengirim peribadahan. Hari besar agama Konghucu. Beberapa hari besar umat Konghucu antara lain, yang pertama Tahun Baru Imlek. Perayaan dalam tanggal 1 bulan 1 tahun berjalan dirayakan setiap 1 Ciague. Dan yang kedua Cap Gome, perayaan yang dilaksanakan oleh umat Konghucu sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala rahmat yang diberikan, dirayakan pada 15 Ciague. Dan yang ketiga Tuang Yang atau juga dikenal dengan Hari Raya Pencu, perayaan di mana matahari, bumi dan bulan membentuk sudut 900, dirayakan pada tanggal 5 bulan ke-5 dalam penanggalan Imlek atau Go Gue Go Hao. Dan yang keempat Hari Tangcik, sembayang puncak musim dingin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember atau 21 Desember. Agama Konghucu pada zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pemerintah Soeharto melarang segala bentuk aktivitas berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang diakui. Untuk menghindari permasalahan politis, pemeluk kepercayaan tadi kemudian diharuskan untuk memeluk salah satu agama yang diakui mayoritas menjadi pemeluk agama Buddha, Islam, Katolik, dan Kristen atau Kleteng, yang merupakan tempat ibadah kepercayaan tradisional Tionghoa juga terpaksa mengubah nama dan menaungkan diri menjadi wihara yang merupakan tempat ibadah agama Buddha. Agama Konghucu pada zaman Orde Reformasi. Seusai Orde Baru, pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa mulai mendapatkan kembali pengakuan atas identitas mereka sejak masa kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Melalui Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 menyatakan bahwa agama-agama yang banyak pemeluknya di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. 8 pengakuan iman dalam agama Konghucu. Pertama, sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sepenuh iman menjunjung kebajikan. Yang ketiga, sepenuh iman menegakkan firman gemilang.
Yang keempat, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh. Yang kelima, sepenuhnya iman memupuk cita berbakti. Yang keenam, sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi. Yang ketujuh, sepenuh iman memuliakan kitab suci Sisu dan Wujing. Yang kedelapan, sepenuh iman menempuh jalan suci. 5 sifat mulia. Yang pertama, cinta kasih, yaitu sifat mulia pribadi seseorang terhadap moralitas, cinta kasih, kebijakan, kebenaran, tahu diri, halus budi pekerti, tanggang rasa, peri kemanusiaan. Ini merupakan sifat manusia yang paling mulia dan luhur. Yang kedua, kebenaran, keadilan, dan kewajiban, yaitu sifat mulia pribadi seseorang dalam solidaritas serta senantiasa membela kebenaran. Bila ren sudah ditegakkan, maka i harus menyertainya. Yang ketiga, kesusilaan dan kepantasan, yaitu sifat mulia pribadi seseorang yang bersusila, sopan santun, tata krama, dan budi pekerti semula hanya dikaitkan dengan perilaku yang benar dalam upacara keagamaan, tetapi selanjutnya diperluas hingga ke adat istiadat dan tradisi dalam masyarakat. Yang keempat, bijaksana, yaitu sifat mulia pribadi seseorang yang arif, bijaksana, dan penuh pengertian, merangkaikan munculnya kebijaksanaan seseorang dengan selalu sabar dalam mengambil tindakan, penuh persiapan, melihat jauh ke depan, serta memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Bagian kelima, dapat dipercaya, yaitu sifat pribadi seseorang yang selalu percaya diri, dapat dipercaya orang lain, dan senantiasa menepati janji. 5 etika. 5 hubungan norma etika dalam bermasyarakat merupakan bentuk dasar interaksi manusia dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan asas Wulung. Seseorang akan menikmati keselarasan dalam kepribadiannya maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua, hubungan antara suami dan istri. Yang ketiga, hubungan antara orang tua dan anak. Dan yang keempat, hubungan antara kakak dan adik. Dan yang terakhir, hubungan antara kawan dan sahabat.